Oke, Manchester United sekarang ini lagi ada di persimpangan jalan. Apa ini bakal jadi fajar dari sebuah era baru atau malah kembali ke masa lalu yang penuh gejolak? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng 3 keputusan super besar yang bakal nentuin nasib klub raksasa ini. Jadi pertanyaannya sekarang nih, apakah ini beneran awal dari era yang benar-benar baru buat Manchester United? Soalnya setiap langkah yang mereka ambil sekarang itu dampaknya gede banget dan kita akan mulai dari jantung permainan mereka. Oke, kita mulai langsung dari ruang mesin tim ya, lini tengah. Kayaknya lagi ada perombakan besar-besaran di sini. Semua ini dipicu karena ada kemungkinan satu pilar utamanya bakal pergi dan ada kebutuhan mendesak buat ngamanin masa depan tim. Nah, disinilah letak dilemanya. Di satu sisi ada Casemiro, veteran yang pengalamannya udah nggak usah diragukan lagi, tapi kabarnya udah diambang pintu keluar. Terus di sisi lain ada Kobbie Mainoo, si wonderkid masa depan klub yang kontraknya jadi prioritas nomor 1. Ini benar-benar pertarungan klasik antara pengalaman dan potensi. Terus, buat ngisi posisi yang mungkin ditinggalin Casemiro, kabarnya United udah ngunci satu nama sebagai target utama. Pemain ini dianggap investasi jangka panjang yang pas banget karena umurnya masih muda dan performanya juga udah kebukti. Cuma, ada satu masalah gede. Dan masalahnya itu harganya. Siap-siap ya, 100 juta pounds. Gila kan? Angka segede ini jelas langsung mengubah segalanya dan memaksa United buat mikirin ulang strategi transfer mereka. Artinya gini, kalau mau dapetin target mereka ini, United harus lewatin 3 rintangan super berat. Pertama, klub pemiliknya ogah ngejual. Kedua, harganya yang selangit itu. Dan yang paling parah, ketiga, mereka harus saingan sama rival sekota, Manchester City. Wah, ini negosiasinya bakal alot banget sih. Nah, di sisi lain, kita punya kasusnya Kobbie Mainoo yang sempat ribet juga. Jadi di bawah manajer sebelumnya, negosiasi kontraknya itu mandek, benar-benar buntu. Kenapa? Ya penyebab utamanya karena dia jarang banget dikasih main, yang pastinya bikin dia frustrasi. Tapi begitu manajernya ganti, wih ceritanya langsung beda. Mino balik jadi pemain kunci lagi dan obrolan soal kontrak baru pun lanjut. Sekarang katanya sih tinggal deal-dealan gaji aja. Ini benar-benar kabar bagus yang ditunggu-tunggu kan? Oke, dari tengah kita geser ke depan yuk. Di sini ada dilema yang wow, jauh lebih kontroversial lagi. Ini soal kemungkinan kembalinya satu nama yang pasti kalian semua kenal banget. Coba deh lihat angka ini, lebih dari 40 gol. Sebanyak itulah kontribusi Mason Greenwood waktu dipinjemin ke Marseille. Secara statistik, di atas kertas, ini kan jawaban banget buat tim yang lagi butuh mesin gol. Tapi ya gitu deh ceritanya, nggak sesimpel itu. Nah, ini dia nih konfliknya. Dari sisi kebutuhan tim, jelas banget mereka punya pencetak gol yang udah terbukti. Dan bahkan ada klausul buat beli lagi. Tapi di sisi lain, ada risiko kontroversi dan kemungkinan reaksi keras dari fans. Ini pertarungan antara logika di lapangan sama nilai-nilai klub di luar lapangan. Nah, ini yang bikin kita mikir ke pertanyaan utamanya. Buat Manchester United, apakah kemenangan di lapangan itu cukup buat menutupi semua kontroversi di luarnya? Ini bukan cuma keputusan taktis loh, tapi soal identitas dan citra klub itu sendiri. Di tengah semua drama dan ketidakpastian ini, tiba-tiba muncul satu figur baru di kursi manajer, Michael Carrick. Sebagai manajer interim, efeknya, wih, instan banget, langsung kerasa dan dia bawa filosofi yang benar-benar baru ke dalam tim. Carrick tuh nggak pakai lama, dia langsung bikin 4 perubahan kunci. Ngasih dukungan penuh ke pemain muda, naikin intensitas latihan, ngubah rutinitas pas hari pertandingan, dan yang paling penting, balikin lagi kepercayaan diri para pemain kunci. Mau bukti nyata gimana pendekatannya? Ada cerita keren nih. Jadi dia sama staf pelatihnya itu rela loh macet-macetan cuma buat nonton tim U21 main. Hal-hal kayak gini kan kelihatannya sepele. Tapi pesannya dalam banget buat seisi klub. Semua orang di sini tuh penting. Dan mungkin langkah paling cerdas Carrick itu ya ini. Dia langsung balikin Kobbie Mainoo ke tim utama. Keputusan ini nggak cuma bagus buat performa di lapangan, tapi juga secara langsung membuka lagi jalan buat negosiasi kontraknya Mainoo. Jenius kan? Jadi kalau kita rangkum, ada 3 keputusan raksasa di depan Manchester United sekarang. Pertaruhan 100 juta pounds di lini tengah, dilema kontroversial soal Greenwood, dan yang terakhir mengamankan aset masa depan mereka, yaitu Mainoo. 3 pilihan, 1 masa depan. Nah, pertanyaan besarnya buat kita semua sekarang adalah,
Dari ketiga langkah penting ini, kira-kira mana yang bakal jadi momen penentu? Yang benar-benar mendefinisikan era baru Manchester United? Jawabannya, ya cuma waktu yang bisa membuktikan. Dan kita bakal nonton bareng-bareng perkembangannya.